Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Rektor Universitas Jember, Bapak Iwan, Mas Iwan. Kemudian Ketum KUJ, saya manggilnya Mas walaupun junior saya, Pak Sarmudi, Mas Sarmudi, dan teman-teman semua. Ada wakil rektor 1, 2, 3 ya, lengkap, dan para pengurus KUJ dan teman-teman wartawan dari berbagai media. Rasanya ini yang wartawan yang hadir hari ini para setengah petinggi, Pak Rektor. Sudah setengah petinggi sudah. Kita masih belum menyentuh ke teman-teman yang reporter, yang di reporter. Ini ada Mas Pung, ini pimretnya Situ, gitu. Terus dan saya sendiri pemimpin redaksinya Kantor Berita Antara atau Direktur Pemberitaan Antara. Dan teman-teman semua, ada yang dari CNN, ada yang dari Alinea, kemudian ada yang dari Sindo, kemudian ada dari yang IBM dan sebagainya. Kami bertemu pada hari ini, sore ini, menindaklanjuti keinginan dari Ketum bahwa teman-teman pewarta ini mengambil peran dalam membesarkan KUJ dan UNED. Karena ya mohon izin, mohon maaf, rasa-rasanya yang masih akrab di telinga kita adalah Iluni Kagama. Nah, sementara KUJ kok tidak akrab di telinga kita. Oleh karena itu, Ketum yang kebetulan saya agak sering berhubungan dengan beliau, ayo Mas Munir, kita ayo bersama-sama kita mengambil peran bagaimana teman-teman pewarta alumni UJ ini bisa turut membesarkan Universitas Jember dan KUJ. Karena kami melihat sebenarnya Universitas Jember itu dari sisi kualitas dan dari sisi alumni, kualitas alumni sebenarnya tidak kalah, Pak. Tidak kalah. Mungkin hanya yang kalah bagaimana membangun jaringan yang saling mengangkat di antara kita dalam memperkuat KUJ di semua kompetensinya. KUJ dari dulu UNED sebenarnya punya keunggulan yang tidak bisa dimiliki, yang belum tertandingi oleh media, oleh universitas lain. Saya melihat potensi Universitas Pertanian, Universitas Hukum, juga Fakultas Sospol. Saya angkatan 85. Waktu zamannya rektornya Pak Siman Hadi, dekannya Pak Sunario. Tidak kalah. Nah, oleh karena itu ya buktinya saya juga bisa menjadi direktur pemberitaan alumni UNED. Di tempat saya ya UGM UI isinya. UGM UI, Unpad, UNS, UNED-nya malah nggak ada. Tapi yang ada langsung direktur pemberitaan. Demikian Bapak, bagaimana ilustrasi kami, dan kami ingin
terus bersama-sama dengan UNED, dengan KUD untuk berkontribusi bagaimana membesarkan Universitas Jember dan KUD. Terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Mas Sarmuji, Ketum KUJ, ada Mas di sebelah kanan. Oh iya. Biar di fotonya kelihatan. Kok Mas Mudi tadi enggak? Kita batasi waktunya Mas, karena Ya. memang nanti jam 7 kita ada acara Ya. di rumahnya Mas Sarmuji untuk diundang makan malam. Monggo. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Pak Rektor, Mas Iwan Karuna, Pak Warek, Pak Warek 3, Pak Jasuli, dan seluruh senior-senior saya yang hadir pada kesempatan kali ini, khusus pewarta. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Ini pertemuan barangkali yang pertama kali ya, pewarta, dan saya berharap ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya meyakini kalau kita sudah pernah bertemu begini akan ada keinginan untuk membesarkan, untuk meluaskan jaringan kita, dan alumni UNED yang berprofesi sebagai pewarta jumlahnya banyak sekali. Saya meyakini itu banyak sekali. Di Jabodetabek banyak, di Jawa Timur juga sangat banyak. Nanti Pak Rektor kita perlu adakan juga di Jawa Timur, karena bagaimanapun ekosistem terbesar kita itu di Jawa Timur, di jurnalis di Jawa Timur. Saya memang mengontak Mas Munir sudah lama sekali, saya ingin ada pertemuan pewarta, namun karena pandemi ya terpaksa tertunda, dan karena momentumnya hari ini Pak Rektor hadir, saya memang mencuri kesempatan supaya pewarta kita bisa ketemu Pak Rektor secara khusus. Senior-senior barangkali ada masukan-masukan yang bisa disampaikan ke Pak Rektor, bagaimana membangun jaringan pewarta sehingga nama UNED itu bisa terangkat di panggung nasional. Tadi Mas Mun sudah sampaikan, sebenarnya kita sudah mulai banyak yang bisa kita tampilkan Pak Rektor. Sekarang kita sudah punya kepala PPATK itu dari UNED. Ini orang yang salah satu orang yang ditakuti itu kepala PPATK. Dan takuti kira-kira ya Kapolri, terus sama lagi ketua KPK, kepala PPATK itu takuti itu. Karena kalau aliran dana kita, apalagi kalau melalui sistem perbankan di tracing, wah yang bisa men-tracing itu ya kepala PPATK. Jadi salah satu orang yang kira-kira sangat penting di Republik ini. Ada juga di jajaran Dirjen sudah banyak juga, Mas Eka Widodo ya, Widodo Cahyana, terus dulu Mas Samsul Widodo sekarang menjadi staf khusus, ada staf ahli. Ada lagi yang kemarin baru saja persis duduknya di belakang Presiden Pak Rektor, Mas Edi Pambudi. Si Pambudi angkatan muda, angkatan 91, tapi sudah menjadi deputi di Kementerian Perekonomian. Nah, jadi luar biasa. Kapan hari saya di Fakultas Ekonomi saya bicara, saya sebenarnya sebagai anggota DPR itu ngenes kalau ada pemilihan-pemilihan yang ada di DPR yang menyangkut komisi saya. Misalnya dulu di sebelah saya milih Gubernur BI, milih OJK, dan sebagainya. Tapi begitu saya cari latar belakangnya tidak ada satupun yang UNED. Sekarang sudah ada kira-kira yang bisa ditampilkan, kayak Mas Edi Pambudi itu bisa kita tampilkan untuk naik lagi di panggung nasional. Kuncinya satu, kuncinya kata Mas Mudi tadi, ayo saling menguatkan, saling membesarkan. Saya sampaikan juga di Fakultas Ekonomi kemarin, saya kalau ada pemilihan terus datang ke saya tutup mata saja. Pokoknya alumni UNED pasti kita dukung. Sebelum itu Mas Agung datang saya BPJS untuk menjadi dewa, sudah saya merem aja. Langsung saya antar ke ketua fraksi, dan hari itu juga diputuskan ini menjadi representasi fraksi Golkar, dan alhamdulillah terpilih menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Karena BPJS Ketenagakerja itu mengelola uang ratusan triliun dan banyak sekali itu uangnya di situ. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan begini rasa kita semakin terhubung dan jaringan kita menjadi lebih kuat. Khusus pewarta, saya setuju Mas Munir, sebenarnya kita ini orang-orang hebat. Saya contohkan Mas Hadiwin, kalau ngomong urusan dokumenter, rasanya
Mas Hadimin itu kira-kira orang yang paling top lah urusan dokumenter. Film-film dokumenternya sangat kuat sekali. Berdiri Mas Hadimin. Itu Mas Hadimin. Ada Mas Kudori. Mas Kudori ini udah lama sekali menulis tentang pangan Pak Rektor. Jadi kalau urusan pangan rujukannya Mas Kudori. Nah, dulu di Gatra rutin sekali nulis pangan. Sekarang bukan hanya di Gatra, di mana-mana Mas Kudori. Pemretnya Alinea. Pemretnya Alinea. Alinea. Nah, udah punya media sendiri rupanya, jadi Pemret. Nilainya Alinea. Alinea. Yang lain-lain juga saya yakin posisinya cukup baik dan mudah-mudahan di tempat kita masing-masing kita punya peran terhadap kemajuan UNED. Itu saja yang kita ceritakan sebenarnya. Terima kasih Mas Munir, teman sudah menghubungi para senior rekan-rekan media yang hari ini juga hadir. Insya Allah lain waktu kita adakan kembali. Mungkin prioritas kita untuk yang kedua kita adakan di Jawa Timur karena banyak sekali wartawan di sana juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sarmuji. Kita ingin dengarkan kira-kira rencana ke depan Universitas Jember punya grand map yang bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman pewarta bisa menangkap sehingga diolah menjadi satu berita untuk mengangkat Universitas Jember ke kancah yang lebih tinggi lagi. Kepada Mas Rektor, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam satu buat kita semuanya dan salam sehat selalu. Yang saya hormati tentunya yang punya KPU, Mas Ketua KUJ, Mas Sarmuji. Ini bukan orang asing. Jika istri saya kuliah, saya sudah mengenal beliau. Kebetulan satu batch dengan kuliah dengan istri saya. Jadi dulu saya siapa yang ceritakan istri saya itu, sekarang sudah familiar banget dengan beliau ini. Kemudian tentu Mas Munir, kemudian sama Gilman saja ini biar mudah Pak Jorpati dan teman-teman yang lain. Ya, ada Mas Ma'ruf, saya lihat ada Mas Bambang, saya sudah pernah ketemu. Mas Dedi tadi ada Dedi lagi kantor, Rasaru dan sebagainya. Dan yang lain tidak bisa sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya di sini hadir dengan Bapak Warek 1, Prof. Slamit, kemudian Ibu Warek 2, Prof. Sri Arnawati, dan Warek 3 berdiri itu. Nah, ini kebetulan rektornya belum Prof, jadi saya dikelilingi Prof ini, luar biasa. Dan ada juga Ketua SPI kita, Ibu Ika Barokah. Ya, jadi dan ini ada Kepala Biro juga Pak Jasuli, kebetulan ini juga alumni, Ibu Ika juga alumni, Prof. Warek 2 alumni, Prof. Warek 1 juga alumni. Ya. Bukan berarti saya dengan Prof. Ika bukan alumni tidak mencintai UNED, saya juga sangat mencintai UNED luar biasa karena saya kebetulan lahir di Jember Pak, jadi orang Jember dan memiliki UNED sangat mencintai UNED sangat luar biasa, melebihi yang lain. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini tentu sangat berbahagia sekali bisa bertemu. Saya tadi pewarta ini siapa, ternyata pewartanya ini alumni semua dan hebat semua. Jadi kita tepuk tangan ya. Tapi pewarta dengan wartawan saja, Mas Suropati nggak cerita tadi kalau dengan alumni gitu ya. Ini sebagian besar pewartanya alumni sangat luar biasa. Semua alumni. Oh, iya. Khusus alumni Pak. Khusus alumni memang. Mantap. Khusus alumni. Jadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan tentunya bagi saya yang kebetulan sekarang mendapat amanah sebagai rektor UNED. Hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu adalah orang-orang yang sangat penting. Ya, penting bagi negeri, penting bagi kepentingan masyarakat juga ya, karena di era seperti sekarang ini di Indonesia, era kebebasan. Kalau sebelum reformasi kan tidak begitu bebas gitu, artinya sekarang banyak pewarta-pewarta, pelaku istilahnya jurnalis ya, yang sekarang tentunya dengan bebas dan bertanggung jawab bisa mengkomunikasikan berbagai hal, tentunya untuk tujuan yang baik dan tujuan untuk lebih bermanfaat. Bapak Ibu, tentu pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang telah terjadi di atas kita yang tercinta ini.
Itu sudah menjadi komitmen kami semenjak 2024 kalau nggak salah. Saya ketemu Mas Sarmuji juga, saya dilantik hari ini, besoknya itu pelantikan pengurus alumni di Geraha kan Pak, di Gebunuran gitu ya. Kebetulan bersamaan gitu, saya nggak tahu. Dan keberkahan juga kan banyak teman-teman juga yang saya kenal juga pada waktu itu. Jadi memang waktu itu sempat kita bahas bahwa memang UNED itu betul Mas Bumi. Sebetulnya kita kualitasnya tidak kalah, ya, tidak kalah. Banyak alumni-alumni yang sangat luar biasa dan menduduki posisi-posisi yang sangat penting. Itu yang tampak gitu. Ada beberapa juga yang nggak tampak gitu kan. Ada juga menjadi pengusaha yang sukses dan sebagainya. Yang jadi masalah sebetulnya bukan menjadi masalah sebenarnya problem kita karena kita mungkin ada di tempat yang sangat remote ya, daerah kecil gitu, mungkin bukan ibu kota provinsi dan sebagainya. Seringkali memang nggak tampak. Mungkin kalau zaman dulu Jakarta ditanya UNED mana, sering kan bukan UNED, jadi Unjem. Jadinya nggak enak bunyinya kan gitu kan. Nah, itu saja sehingga kita ingin terus kebagusan atau kebaikan kita ini kita poles, ya. Kita ingin tunjukkan sekarang. Maka saya sekarang kita membenahi kehumasan dan komunikasi publik kita di UNED ini. Ya terus terang kebetulan saja waktu itu. Mungkin Bapak pernah dengar Pak Firman Kurniawan ya dari UI. Nah itu kebetulan Pak, satu kamar teman saya. Dan saya tidak pernah meminta dia untuk datang, tiba-tiba menawarkan untuk membenahi, maksud saya melatih teman-teman di UNED untuk membenahi komunikasi publik kita. Termasuk kemarin ada Atika Suri ya yang kemarin memberikan sedikit pelatihan. Sebenarnya saya yakin alumni UNED bisa lebih hebat dari itu. Ya. Mungkin ke depan kita bisa buat yang lebih bagus lagi ya, mungkin seperti itu sehingga kita terus berkembang. Tentu itu tanpa, maksudnya tidak akan ada manfaatnya tanpa juga bantuan kerjasama teman-teman yang dari sini. Ya. Itu kan hanya bagian pengembangan kapasitas kita di internal. Bagaimana kehumasan kita menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa misalnya teman-teman humas kita bisa membuat suatu rilis yang betul-betul bisa dimengerti masyarakat, poin-poinnya apa. Kadang-kadang itu kemampuan yang belum ada di tempat kita. Nah, ke depan dengan kemajuan-kemajuan yang ada itu, tentu itu bagian dari bentuk aksesoris yang bisa melengkapi lembaga kita yang tercinta ini untuk bisa makin naik. Tadi dikatakan oleh salah satu sebagai contoh mungkin. Mas Mulya mengatakan kita Universitas Pertanian tadi, Fakultas Pertanian ya. Jadi sebagai contoh tahun 2022 ini, teman-teman bisa ngecek. Kita di Simago rank, institutional rank ya. Memang betul di pertanian itu ya, secara nasional kita tuh ranking 2 di bawah IPB. Jadi itu konsultan. Terus di tingkat nasional kita memang ada di 13. Jadi ada di ranking 13. Artinya itu tidak buru-buru amat dan itu semua perguruan tinggi yang ada di Republik ini ya. Dari sekian ribu kita ada di 15. Nah, itu juga ada. Ini posisi yang tertinggi yang kita raih selama ini. Kemarin kita ada 24 kalau saya. Perbedaan kita dua-dua ini udah di ranking 13. Dan untuk bidang yang disebutkan tadi bidang pertanian itu kita ada di ranking 2. Ya, masih IPB. Kalau Pak Warik 3 goyan gara-gara mungkin sungkan karena saya IPB nggak mau nyalip gitu. Enggak, kita aja IPB satu saat. Itu guyonan kita. Jadi ke depan yang lain-lain pun ya perlu kita tingkatkan. Ya sekali lagi kita butuh bantuan teman-teman pewarta ini tentu dengan perencanaan yang baik tentunya ini. Bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi jangan terus tiba-tiba kita punya flashing program, bukan begitu, tapi kira-kira apa sih yang akan kita bentuk nanti ke depan ini. Ya UNED kita punya program, nanti bantuan teman-teman pewarta ini dalam bagian yang bagaimana gitu. Itu kan ada prioritas juga ya. Jadi mungkin ada teman yang kok senti perhatian ikut dong, tapi kan kita juga ada prioritas seperti itu. Bukan memilih dalam dasar apa, tentu prioritas itu sudah kita timbang-timbang gitu. Apa yang membuat atau yang jadi pertimbangan kita, kenapa kita memilih jalan itu sudah ada pertimbangan. Tentu itu tidak dalam rangka untuk melupakan atau melalaikan teman-teman yang bukan dalam rangka itu. Jadi semua itu maksudnya memang segala prioritas tadi. Itu Bapak sekalian saya hormati, yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ada diskusi kecil monggo, tapi ke depan kita sudah committed bahwa UNED ini memang harus lebih bersinar, lebih berkilau ya.
Kenapa? Memang reputasi itu harus dibangun dari dalam juga, tapi dari luar juga harus ada polesan, tapi dalam artian yang objektif ya, bukan pencitraan yang tiada makna. Saya kadang mungkin kita diceritakan baik, tapi kalau substansinya tidak menunjukkan yang betul, itu juga tidak baik. Jadi saya selalu mengatakan kita harus bangun substansinya dengan baik, tapi setelah itu kita poles dengan baik sehingga kita tunjukkan harapannya supaya nanti UNED ini KUJ-nya juga sama dengan ILUMI, sama dengan Kagama gitu kan, bisa saling memberikan kontribusi yang baik antara lembaga, antara keluarga, alumni, komunitas. Itu sebenarnya harapannya, sehingga kita sama-sama maju, kita sama-sama bersinar, kita sama-sama berkilau. Itu saja dari saya, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak sekalian, semuanya luar biasa, bagus. Begini, saya setuju dengan apa yang semua disampaikan itu. Tapi memang ya, pada tahun ini, bukan tahun ini, pada awal 2020 kita itu kan punya komitmen membuka prodi itu tumbuh ke atas. Jadi sementara memprodi S1 kemarin ini kita tidak membuka, gitu ya. Nah, ini cerita dulu saya. Sehingga kita kemarin lebih banyak membuka S2 dan S3, jadi ke atas, karena memang ada beberapa prodi S2 S3 itu yang belum tersedia, sehingga beberapa SDM kita itu yang di sekitar Tapal Kuda itu lebih banyak sekolah di Pasar Surabaya, UGM dan sebagainya, sehingga kita memprovide itu. Akhirnya kemarin ada sekitar 4 atau 5 yang sudah. Dan ini tidak menutup kemungkinan, memang apa yang disampaikan teman-teman ini sangat luar biasa. Jadi kita memang ingin lebih agile ya, sebagai perguruan tinggi. Jadi untuk bisa agile itu kan memang harus punya status yang lebih baik. Nah, kita memang sudah mau bertransformasi ke PTNBH. Kalau sudah bertransformasi ke sana, mungkin dalam waktu 1 tahun 2 tahun, itu kita punya wewenang tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, aset, tapi juga SDM dan juga pendidikan. Sehingga kita membuka dan menutup prodi itu lebih mudah. Kalau sekarang posisi sekarang ini agak rumit, ini mau menutup harus dengan Kemendikbud dan sebagainya, dan itu butuh waktu yang lama. Kalau sudah PTNBH, kita nanti punya wewenang untuk itu. Maka ke depan kita juga sudah, kan ini ada di beberapa prodi tempat kita ini kan nggak belanja, memang sudah peminatnya sudah tidak ada gitu kan, sudah luar biasa. Ya misalnya, mohon maaf, kalau di sini ada yang teman-teman di sejarah misalnya, di sastra, itu juga sangat sulit mendapatkan animo ya. Mungkin mahasiswa sekarang sudah membayangkan ini nanti kemana arahnya itu ya, mungkin tidak terbayang nanti kerjanya di mana, mulai mana. Justru di Fakultas Pemuda ini yang sekarang ramai, justru prodi kita yang baru, yaitu prodi yang mungkin ada relevansinya juga dengan ini, program studi televisi dan film. Itu animonya luar biasa. Dan luar biasanya lagi, kita kan juga sudah komit untuk ini kita dorong. Nah, tahun ini ada Jember UNED Film Festival. Jadi UNED Film Festival ini kita inisiasi tahun ini. Alhamdulillah pesertanya ada 300 lebih itu yang film-film pendek yang dikirimkan oleh peserta itu. Saya sampai bilang begini, iso itu kira-kira ngoreksi itu waktunya, artinya bagaimana itu ada. Jadi sekarang sedang berlangsung. Jadi 300 film yang sudah terkirim untuk diseleksi nanti kira-kira mana yang terbaik. Dan ini animenya banyak, dan beberapa alumni juga sudah banyak tersebar di beberapa perusahaan-perusahaan multimedia juga disampaikan oleh Mas Fakir tadi. Insya Allah saya akan mendukung ini, karena komunikasi ke depan memang sekarang ini juga lagi tren, dan tidak menutup kemungkinan. Ya memang tadi memang bentuknya kelasnya mau yang kelas bagaimana gitu ya, apa kelas yang biasa dan tidak apa kelas yang sekarang. Tapi kalau sekarang kita harus milenial lah. Milenial sekarang kelasnya lain sudah ya. Makanya saya katakan tadi ketika kita mencoba memperbaiki komunikasi publik, itu maksud saya ada komunikasi publik yang millennials. Karena sekarang yang membaca berita anak-anak umur sekarang ini sudah nggak lihat koran lagi, yang semua ini tahu dari sini semua kan gitu kan. Jadi makanya kenapa kita ingin mengembangkan itu.
Dan alhamdulillah sebenarnya kita nggak jelek-jelek amat berdasarkan Advio ya Pak. Revo ya, pemeringkatan oleh Revo. Website kita sama media sosial kita di Indonesia itu menempati ranking ke-13 juga. Oh, ini sama-sama Cimago, saya nggak tahu. Jadi visitornya itu sudah sampai 1.750, karena ini memang menjadi satu platform atau media yang menurut saya lebih efektif daripada Nun Sewu ya. Kalau masih ada koran dan sebagainya, itu sudah menurut kami memang tidak relevan lah dengan perkembangan sekarang. Jadi semuanya harus memang dengan digitalisasi lah, istilahnya begitu, mulai internet dan sebagainya. Kita akan coba itu. Dan sebetulnya teman-teman yang sekarang ada ini, Prof, Warek satu kalau dikaitkan dengan beberapa prodi bisa jadi praktisi mengajar. Ya. Nah, jadi saya pikir nanti mudah-mudahan ada daftarnya, kita diberi daftar sehingga teman-teman nanti bisa para alumni, karena beberapa juga sudah ada di Fakultas Hukum yang beberapa alumni juga jadi praktisi mengajar. Nah ini kan teman-teman punya anu di jurnalistik, mungkin ke PSTF lebih relevan mungkin, atau di Fasilkom mungkin Fakultas Ilmu Komputer itu juga nanti relevan, karena ada satu bidang tertentu ya di jurnalistik yang mungkin punya kemampuan di multimedia bisa mengajar juga di Fasilkom. Paling tidak akan merasakan, oh ini rumah saya punya kontribusi kan begitu ya. Meskipun nanti mungkin HR-nya tidak tapi kan bisa daring sekarang bapak-bapak sekalian kan, bisa dari meja kerja bapak sekalian, bisa berkomunikasi dengan mahasiswa kita di sana. Artinya semua sekarang serba mungkin, dan itu kita buka. Maka dari itu insya Allah ini akan saya ingat menjadi satu catatan yang pasti mungkin fakultas komunikasi itu pasti akan menjadi agenda kita untuk dibuka, karena itu memang populer animo saya tinggi, sehingga nanti itu ada semacam gini bapak, kalau itu dibuka berarti ada yang ditutup nanti gitu, sehingga kita efisiensinya tidak terganggu dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola kita juga tidak terganggu. Karena kalau sudah itu nanti otomatis ke depan kalau prodi-prodi tidak menunjukkan kinerja itu akan ditutup secara otomatis oleh Kemendikbud, meskipun kita punya wewenang untuk menutup. Jadi kalau animonya tidak berkembang ya, itu pasti akan ditutup. Karena buat apa kita memelihara prodi yang tidak menarik dan tidak mendapatkan animo dari masyarakat. Bukan ini berarti kapitalisasi, bukan begitu. Tapi kalau memang sudah tidak punya ada peminatnya kan juga susah. Kan sekarang keputusan itu ada pada konsumen semua. Itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, tapi tadi dari praktisi mengajar. PTNBH akan menjadi jalan untuk memudahkan teman-teman, memudah kita untuk mengadopsi aspirasi dari teman-teman untuk membuka Fakultas Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Izin saya ingin ingin memperluas dan ingin memperluas dan mempercepat bagaimana proses kolaborasi antara UNED dan KUJ ini makin menguat dan fokus kepada tujuan yang ingin kita raih. Pertanyaan kami satu Pak. Yang nomor satu, apakah memungkinkan program-program dari universitas yang bisa disinergikan langsung dengan teman-teman KUJ dalam segala bidang? Artinya apa Pak? Mohon izin, tadi Pak Iwan Taruna menyebut seorang ahli yang non alumni. Mohon izin. Nah, maksud kami ketika ada problem, ada tantangan, ada soal, nolelah ke KUJ. Nolelah ke KUJ. Dalam segala hal, baik seni budaya, kemudian politik, hukum, dan seterusnya. Itu barangkali bisa disinergikan langsung dengan teman-teman KUJ dalam program-program. Yang kedua Pak, izin juga,
apakah memungkinkan unit dalam melakukan pengembangan program di fakultasnya Pak ya. Ya. Ini tadi saya berbicara tentang global semua. Di fakultasnya juga langsung membuat tanda petik ya, tim ad hoc-nya itu KUJ. Ketika ada apa-apa, masukkanlah unsur KUJ sebagai tim ad hoc, biar teman-teman menyertai kebersamaan antara unit dan KUJ. Itu maksudnya. Kalau itu berjalan, rasa-rasanya Pak, keterikatan emosional antara unit dengan KUJ akan berkesinambungan dan menguat. Dan ini tidak tidak ditutup oleh zaman. Ketika itu sudah menjadi sebuah role model dalam melaksanakan kolaborasi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Saya sedikit nambahkan tentang kolaborasi UNED dan KUJ. Pertama, mudah-mudahan acara besok itu sukses, dan kalau acara besok sukses itu kita akan banyak yang bisa kita kolaborasikan sebagai sebuah contoh sukses. Satu contoh Pak Rektor, saya kapan sudah sampaikan ke Dirut PTN, memungkinkan nggak kalau kita kerjasama antara KUJ dan PTN untuk bisa mengadakan misalkan latihan properti untuk milenial. Tapi tentu saja kami pasti membutuhkan ahli dari UNED salah satunya untuk memberi materi di situ, meskipun nanti ada materi dari PTN. Yang begitu-begitu nanti kita bisa kolaborasikan Pak Rektor, dan insya Allah resources kita ada, artinya jaringan yang ada di kami bisa akses untuk mengadakan hal-hal yang seperti itu. Kami pernah mengadakan hal yang serupa, misalkan lomba film pendek. Saya sebagai ketua Golkar Jatim ini ditanya, sebagai Golkar saja bisa mengadakan lomba film cerita pendek, dan pesertanya juga banyak sekali Pak Rektor. Pernah mengadakan lomba vlog indahnya Desa Kula. Kalau itu bisa saya ambil beberapa program yang pernah kami adakan, tapi kemudian kita tempelkan KUJ dan UNED, asal ada tenaga ahlinya, perfilman misalnya tadi itu, asal ada ahlinya dari UNED, kami bisa laksanakan. Terutama memanfaatkan dunia digital untuk lebih memperkenalkan UNED dan KUJ. Kalau oke, kita akan segera bisa adakan di tahun depan. Kita mungkin akan ada beberapa proyek bersama antara UNED dan KUJ, fokus di dunia digital atau fokus terutama di kalangan milenial, anak-anak muda. Khusus untuk PTN saya pikir itu awal tahun depan insya Allah sudah bisa kita laksanakan, dan kita minta nanti ahli dari UNED untuk juga bisa ngisi materi, kami juga bisa ngisi materi. Kolaborasi itu barangkali bisa kita lakukan apa saja. Itu barangkali Pak Rektor. Langsung ya. Baik, terima kasih. Jadi Mas Munir, jadi kita ini terbuka sebetulnya. Kita sini sangat terbuka kerjasama dengan siapapun. Tentu dengan KUJ, ya masa saudaranya sendiri nggak terbuka gitu. Anaknya Pak. Ya anaknya. Jadi kemungkinan apa yang disampaikan oleh Mas Munir maupun Mas Armuji itu sangat memungkinkan dan terbuka. Ini ada beberapa yang dan terjadi catatan. Mungkin bisa kita mulai lah beberapa di tahun depan, gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ketua KUJ tadi, ya. Saya pikir itu menarik, ya, pelatihan properti untuk millennials, termasuk ya mohon maaf yang tadi saya katakan Firman itu by accident sebetulnya Pak, karena saya buta betul kan dengan teman-teman KUJ ini seperti apa. Kebetulan dia hanya teman saja kan, dan Jember juga dia kan kebetulan gitu kan. Dan dia juga ada keinginan membesarkan UNED juga. Kenapa nggak saya tampani gitu. Jadi intinya itu, dan relatively apa ya, tidak terlalu bisnis lah gitu. Saya karena dia karena teman gitu ya.
Jadi itulah maksud saya. Jadi kita kan SPU Pak Rektor. Hah? Mau dibayar SPU. Itu masalahnya. Jadi maksud saya ini kan kita punya regulasi juga dalam kerjasama seperti itu kan, kita masih terikat hal seperti itu. Kadang-kadang mungkin tidak memuaskan teman-teman gitu kan. Tapi intinya kita terbuka. Jadi kerjasama sifatnya apa? Mutualism ya kan. Benefit itu tentu akan kita buka seluas-luasnya dan ya saling memberikan manfaat gitu kan. Tentu juga sebatas kemampuan. Ya, itu saja. Saya pikir Mas Ketua juga tahu lah kalau PTN itu harus tahu batasan-batasannya. Nanti kalau udah PTNBH kita memang lebih terbuka karena lebih kita punya lebih lincah, kita punya regulasi kita atur sendiri. Ya. Misalnya ada self regulationnya gitu. Jadi saya pikir itu. Jadi Proparek 3 sudah mencatat itu. Mudah-mudahan nanti bisa disinergikan antara kita dengan KUJ. Gak usah banyak-banyak dulu lah, 2 atau berapa dulu, tapi kita terrealisasi itu saya pikir baik untuk kita semua. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya.